Contoh metode pengendalian hama dan penyakit tanaman yang digunakan oleh petani zaman dulu sebelum adanya fungisida kimia. Pertama, penggunaan tanaman pengusir hama repellent plants. Petani zaman dahulu menanam tanaman tertentu yang memiliki aroma atau kandungan kimia alami yang tidak disukai oleh hama dan patogen. Beberapa contoh, serai dan bawang putih mengusir serangga seperti kutu daun dan belalang. Kenikir dan marigold tagetes menghambat nematoda di tanah dan menarik predator alami hama. Mimba azadirachta indica mengandung senyawa azadirachtin yang menghambat perkembangan serangga. Daun sirsak mengandung senyawa anonain yang efektif melawan kutu putih dan ulat. Petani biasanya menanam tanaman ini di sekitar ladang atau mencampurkan ekstraknya dengan air untuk disemprotkan pada tanaman utama. Kedua, air rebusan atau ekstrak daun beracun sebagai pestisida alami. Sebelum adanya pestisida sintetis, petani memanfaatkan ekstrak tanaman yang mengandung senyawa alami untuk mengendalikan hama dan penyakit. Beberapa resep tradisional. Rebusan daun tembakau mengandung nikotin yang mematikan bagi serangga penghisap seperti kutu daun dan thrips. Ekstrak bawang putih tambah cabai tambah jahe bersifat anti jamur dan antibakteri. Efektif untuk mengendalikan penyakit seperti busuk daun. Ekstrak daun pepaya mengandung papain yang dapat merusak sistem pencernaan serangga. Air rendaman daun sirsak efektif untuk membasmi ulat dan hama kecil. Cara penggunaan. Daun atau bahan lainnya dihancurkan, direndam dalam air selama 24 jam atau direbus, lalu disaring dan disemprotkan ke tanaman yang terkena hama atau penyakit. Ketiga, rotasi tanaman untuk mencegah hama dan penyakit. Petani zaman dulu memahami bahwa menanam tanaman yang sama terus-menerus akan menyebabkan hama dan penyakit berkembang biak dengan cepat. Oleh karena itu, mereka menerapkan sistem rotasi tanaman. Misalnya, jika tahun ini menanam kentang Solanaceae, tahun berikutnya ditanam kacang-kacangan leguminosa untuk memperbaiki kesuburan tanah dan menghambat siklus penyakit. Tanaman berakar dalam seperti jagung diganti dengan tanaman berakar dangkal seperti sayuran daun untuk menghindari kelelahan tanah. Rotasi tanaman ini mencegah berkembangnya patogen yang spesifik menyerang satu jenis tanaman tertentu. Keempat, penggunaan abu kayu dan kapur untuk mengendalikan jamur dan serangga. Abu kayu dan kapur pertanian digunakan secara luas karena memiliki sifat basa dan mengandung mineral penting. Manfaatnya, menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri dengan meningkatkan pH tanah, mengusir serangga kecil seperti kutu daun dan ulat yang tidak tahan terhadap abu, menambah unsur K5 dan fosfor panjang yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Cara penggunaan. Abu kayu ditaburkan di sekitar pangkal tanaman atau langsung ke daun. Kapur pertanian dicampur ke dalam tanah sebelum tanam untuk mengurangi keasaman dan menekan pertumbuhan jamur. Kelima, fermentasi urin hewan sebagai pestisida dan pupuk. Petani zaman dulu memanfaatkan urin ternak, terutama sapi dan kambing, yang difermentasi selama beberapa minggu untuk mendapatkan cairan yang kaya nitrogen dan memiliki efek mengusir hama. Urin sapi tambah daun mimba tambah gula merah difermentasi menjadi larutan yang dapat menekan serangan hama dan meningkatkan daya tahan tanaman. Urin kambing memiliki bau menyengat yang dapat mengusir serangga dan tikus. Cara penggunaan. Larutan urin difermentasi selama 1-2 minggu. Kemudian diencerkan dengan air sebelum disemprotkan ke tanaman. Keenam, pembuatan jebakan hama tradisional. Sebelum ada insektisida, petani menggunakan jebakan sederhana untuk mengurangi populasi hama. Contoh, jebakan air gula atau air kelapa menarik hama seperti lalat buah, yang kemudian tenggelam dalam cairan. Lampu perangkap digunakan pada malam hari untuk menarik serangga seperti ngengat, yang kemudian terjebak dalam wadah berisi air sabun. Jerami atau batang pisang sebagai perangkap tikus. Tikus sering bersembunyi di jerami, sehingga petani menyiapkan perangkap di dalamnya. Ketujuh, pengelolaan lahan dengan baik. Petani zaman dahulu sangat menjaga kebersihan dan kesehatan lahan untuk mencegah hama dan penyakit. Dengan cara membersihkan gulma secara manual agar tidak menjadi tempat persembunyian hama.
Membakar sisa tanaman yang terinfeksi penyakit untuk memutus siklus penyakit. Menanam di waktu yang tepat. Misalnya menyesuaikan pola tanam dengan musim hujan dan kemarau untuk menghindari puncak populasi hama.